YKB. Jumpa lagi dalam acara Giku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk rekan-rekan guru sekolah minggu yang mensupport program ini dengan cara membagikan kepada orang tua, supaya semakin banyak papa mama yang beraktivitas bersama anak. Giku-giku memberikan alternatif aktivitas kepada orang tua dan anak yang sesuai dengan topik sekolah minggu dari Bina Warga dan mini parenting untuk orang tua. Terus ikuti ya Giku-giku dalam channel YKB GKI TV program Giku-giku, Gerejaku Kirangkanku. Beraktivitas bersama anak pasti banyak manfaatnya. Papa mama silahkan cerita di kolom komentar di bawah ini tentang manfaat beraktivitas bersama anak. Pastinya cerita papa mama akan memberikan semangat buat papa mama yang lain, karena berbagi itu indah. Yuk papa mama kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang penting nih buat papa mama, yaitu mini parenting. Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting, di mana dalam acara ini kami akan menyajikan tips-tips pendek tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan berkeluarga kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Aku mencintaimu. Beberapa orang tua rutin mengucapkan kalimat "aku mencintaimu" ini kepada anak-anak setiap kali misalnya mereka mau tidur. Ini adalah sebuah kebiasaan yang baik tentu saja. Orang tua terkadang punya asumsi bahwa ketika kita mengatakan kepada anak kita "aku mencintaimu", maka relasi emosional yang dalam sudah kita lakukan. Asumsi seperti ini ternyata tidak benar. Ketika kita mau menyampaikan pesan bahwa kita mencintai anak, pesan tersebut perlu disampaikan sesuai dengan bahasa yang ditangkap dan dimengerti oleh anak. Kata bahasa yang dimaksud di sini bukan melalui kata-kata, tetapi sebuah aksi. Ada 3 alasan utama mengapa kita harus pintar menerjemahkan cinta kita dalam tindakan yang nyata. Yang pertama, perkataan tanpa perbuatan adalah gombal. Kita perlu menggunakan perbuatan untuk menyatakan cinta, karena perkataan tanpa perbuatan itu gombal adanya. Yang terkandung dalam kalimat inilah yang dirasakan oleh anak kita ketika kita mengatakan "mama papa mencintaimu" namun tak melakukan apa-apa untuk mereka, untuk dia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kepada anak kita, itu adalah untuk menyatakan cinta kita kepadanya. Misalnya, ketika kita memberinya makan, berikan makanan yang terbaik. Perhatikan kandungan nilai gizi yang cukup dan bukan ala kadarnya saja, asal ada yang dimakan. Ketika kita mengajaknya berlibur atau liburan, buatlah mereka dapat menikmati liburan sehingga keinginan mereka menjadi prioritas dan bukan keinginan kita. Ketika kita membuat peraturan, pikirkanlah bahwa peraturan itu memang baik untuknya, bukan sekedar memudahkan diri kita atau supaya menjadi alat kontrol atau supaya kita tidak menjadi repot. Kedua, yang dilihat lebih dipercayai daripada yang didengar. Kita harus menggunakan perbuatan untuk membuktikan cinta kita karena kita cenderung lebih mempercayai apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Anak-anak juga demikian. Mereka cenderung mempercayai apa yang mereka lihat, apa yang mereka bisa sentuh. Maka betapapun sibuknya kita,
Mungkin papa mama bekerja di luar rumah, anak-anak tetap perlu merasakan bahwa kita sebagai orang tua selalu ada untuk mereka. Begitu pulang dari tempat kerja dan tiba di rumah, hal pertama yang harus mendapat perhatian kita adalah anak-anak dan bukan kita dengan segala kelelahan kita. Gunakan berbagai media yang membuat anak-anak dapat mudah menghubungi kita. Saat anak memanggil, bersegeralah untuk datang menghampirinya dan memerhatikan kebutuhannya. Yang ketiga, perbuatan adalah promosi yang paling ampuh. Karena itu, kita harus menggunakan perbuatan untuk mempromosikan cinta. Faktanya, banyak orang yang tidak tahu bagaimana menunjukkan perasaan cinta itu karena mereka tidak dilatih untuk melakukan itu oleh orang tuanya. Ketika kita melakukan sesuatu kepada anak kita atas nama cinta, maka itu artinya kita juga sedang mengajarkannya tentang cinta dan cara mencintai seseorang, termasuk kita sebagai orang tuanya. Apabila ada orang tua yang mengeluh karena anaknya cuek dan tak memperhatikannya, maka sekarang kita tahu dari mana sikap cuek dan tak memerhatikan itu berasal. Tak lain, ia berasal dari kita sendiri yang kurang mempromosikan cinta. Jadi, loving parents, cinta kepada anak itu harus dinyatakan, dibuktikan, dipromosikan. Itu semua tidak mungkin dipenuhi hanya dengan kalimat "aku mencintaimu, I love you", tetapi juga perlu dibarengi dengan perbuatan cinta. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama-sama dengan anak-anak. Bila loving parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama-sama dengan anak, silakan lihat acara Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama pasti setuju kalau mendidik anak-anak itu tidak mudah. Pasti harus terus belajar menjadi lebih baik. Dan pastinya Roh Kudus terus menyertai Papa Mama. Minggu ini, topik sekolah minggu online menurut kurikulum dari Bina Warga adalah karya Roh Kudus. Kisahnya diambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Topik ini sangat abstrak, tidak mudah dipahami oleh anak-anak. Giku telah menyiapkan ide aktivitas bersama anak agar anak lebih paham bahwa Roh Kudus berperan membuat kita bersikap menjadi lebih baik lagi. Aktivitasnya adalah Giku. Ayo, Papa Mama, kita ajak anak-anak membuat hiasan dinding seperti ini, supaya anak paham bahwa Roh Kudus membuat kita memiliki kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, dan pengendalian diri. Bahan-bahannya adalah: pertama, kita siapkan karton,
berwarna, double tip timbul, double tip tebal, penggaris, kertas, lem, gunting, dan terakhir Kakak Ineke siapkan foam berbentuk hati. Cara membuatnya, kita ambil kertas karton dan pensil dan penggaris. Sebelumnya Kakak Ineke sudah tandai nih ukurannya. Panjangnya 10 nih ya. Lebarnya 15. Nih Kakak Ineke garis dah. Kemudian kita ambil gunting. Kita gunting. Nah, tadi kan ukurannya 10, kita lipat menjadi 2 seperti ini. Dan kemudian kita akan buat lagi, kita ambil pensil kurang lebih 2 cm. Lebar panjangnya 15. Ini kita garis, kita gunting. Ini akan membuat gagang untuk hiasan di dinding kita. Ya, kita singkirkan. Kemudian kita akan bolongkan di bagian tengah. Ukurannya 1,5 cm. Juga 1,5 cm ya, boleh. Kita garis dulu. Ini juga 1,5 cm. Ini juga 1,5 cm. Nah, kita garis. Oke, kita ambil gunting. Kita gunting sedikit. Agar lebih rapi, ini Kakak Ineke lipat seperti ini. Nah, sudah. Kita ambil double tip timbul, kita akan tempel. Kita akan tempel sini di samping pojok seperti ini. Nah, kita ambil lagi selotip timbulnya, kita tempel di bawah. Nah, pojok atas juga, biar rapat. Nah, kita satukan. Nah, seperti ini. Nah, untuk gagangnya dinding kita masukkan. Sini. Nah, seperti ini. Di atasnya jangan ditempel ya.
di samping-samping sini aja. Nah, kita ambil form. Sebelumnya Kakak Ineke udah tulis nih, Roh Kudus. Nah, kemudian Kakak Ineke potong menjadi 2. Kita akan tempel di sini. Kita akan tempel, kita siapkan sel lemnya. Kita tempel. Nah, oke, sudah kita tempel. Nah, seperti ini nih. Ini kalau kita tarik akan jalan Roh Kudus. Nah, Kakak Ineke sudah siapkan kertas bertuliskan buah-buah roh. Ada damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, sukacita, kasih. Nah, ini kita masukkan dalam seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kurang masuk, seperti ini. Nah, ini bisa sambil ditarik seperti ini. Jika ingin diganti, kasih bisa diganti lagi nih. Masukin aja damai sejahtera. Atau kesabaran juga bisa, tinggal dimasukin aja. Nah, tinggal diganti, terserah mau pakai yang mana. Akan rapihin dulu ujungnya. Oke, bisa langsung dimainkan. Seperti ini. Sudah jadi, bisa langsung dimainkan. Seperti ini. Nah, kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe GKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya papa mama tidak ketinggalan program Geku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Giku berikutnya. Geku Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.